Transition to Work merupakan seri kolaborasi antara Pertamina Foundation dan Insight Web Academy yang akan membantu Insight Learners dalam mempersiapkan diri sebelum terjun ke dunia kerja. Halo Insight Learners, survei yang dilakukan oleh LinkedIn pada tahun 2017 menunjukkan bahwa 75% orang usia 25 hingga 33 tahun mengalami quarter life crisis yang ditandai dengan kecemasan. 61% menyatakan penyebabnya adalah sulit mencari karir yang sesuai dengan passion. Apakah kamu juga pernah merasakannya? Mungkin Insight Learners perlu melihat lagi nih, sebenarnya passion dan mimpi teman-teman itu seperti apa. Bersama Pak Hura Citra dan Ibu Kristina Ariyanti, kita cari tahu yuk. Sebenarnya talent dan passion itu seperti apa sih, Pak? Mungkin saya mau bicara tentang dua hal dari Ikigai, tentang talent dan passion. Jadi kita bicara nomor satu dan nomor duanya, talent dan passion. Ada orang yang mungkin hoki ya, yang mungkin saya bilang beruntung bahwa dia punya talent dan passion yang punya overlap. Ada orang yang mungkin talent dan passionnya itu tidak sama. Apa yang dia suka dan apa yang dia bisa mungkin tidak sama gitu, di dalamnya. Dan terkadang kita punya yang overlap pun biasanya pilihan kita tuh cukup banyak dalam artian talent dan passionnya. Saya tadi sempat cerita, saya SMA-nya adalah kalau waktu zamannya saya itu ada A1 ya, fisika ya. Saya kuat dan saya suka di bidang matematika dan fisika kimia itu yang saya bagus di sekolah, yang saya suka. Jadi ceritanya science ya. Kemudian kalau kita ada kesempatan ke Jerman, di zaman saya itu idolanya kan Pak Habibie ya, yang kurang lebih kalau di zamannya saya itu kan kita tahunya adalah kalau kamu mau belajar engineering, kamu mau menjadi engineer, kamu mesti ke Jerman, itu tempatnya yang paling top lah di dunia. Kebetulan kan saya juga lumayan bagus nih di fisika, matematika dan juga kimia, berarti engineering adalah salah satu option. Saya di waktu SMA saya suka sekali dengan komputer, saya bisa programming. Waktu itu boleh dibilang harga komputer mungkin masih sama dengan harga sepeda motor. Sewaktu di Jerman, baru tiba-tiba muncul nih salah option ketiga, yaitu psikologi. Yang mana sebenarnya psikologi bukan sains, kemudian psikologi tidak sama dengan sebenarnya yang saya sebut mungkin talent saya. Matematika, fisika, kimia, tetapi dengan tema psikologi bukan sesuatu yang saya tidak suka. Saya lumayan suka. Tapi ujung-ujungnya, waktu itu ya, saya waktu masih umur 19-20 ya, saya waktu itu mikirnya lebih kepada ini. Waktu di Jerman, saya melihat banyak orang Indonesia yang kuliah di sana, terutama waktu itu ada program beasiswanya Pak Habibie ya, itu semuanya orang pintar. Dan saya ngerasa, wah kayaknya dengan mereka saya nggak bisa compete deh. Kalau gitu jangan sekolah engineering. Nanti kompetisinya kalau kembali ke Indonesia terlalu berat. Itu yang pertama yang saya pikir. Menurut saya kalau mengembangkan manusia, itu kayaknya bule-bule dikirim ke Indonesia belum tentu ngerti deh. Gimana develop orang Indonesia. Yang berarti kalau saya sekolah psikologi, itu kompetisi saya menjadi lebih kecil. Karena kompetisi saya hanya dengan sesama orang Indonesia di dalamnya. Tidak perlu dengan orang asing, permainannya akan berbeda gitu loh. Dan di Jerman tidak banyak orang yang sekolah psikologi, berarti persaingannya kan akan lebih kecil lagi. Nah itu pertimbangannya ya. Jadi waktu kita bicara talent and passion, biasanya pertanyaannya bukan cuma kita punya option apa. Ini kan kita bicara tentang Ikigai ya, nomor 1 dan nomor 2 kita Mas Yan. Nomor 1 dan nomor 2, kita punya talent dan passion apa, berarti kita punya option apa nih. Di case saya ada 3 option. Tapi setelah itu kan kita bicara kan, what the world needs, what you get paid ya. Aspek kedua dan ketiganya, apa yang dibutuhkan dunia dan apa yang kamu bisa dapat bayarannya. Ya, saya kuliah psikologi. Saya punya prinsip, ini terutama yang ditekankan oleh orang tua saya waktu di airport sebelum berangkat ke Jerman ya.
Yang dia bilang, Hura, tipenya kamu ini sering kamu mulai sesuatu, kemudian tidak diselesaikan. Sekarang kamu di Jerman, pokoknya kamu mulai apa, itu harus selesai. Itu pilihan kamu benar atau salah, pokoknya harus selesai dulu. Tadi kan ada satu diskusi juga ya, kita masuk suatu jurusan, kemudian kita merasa salah jurusan, ujung-ujungnya nggak selesai-selesai lah. Karena biar bagaimana sebagai psikologis di Jerman, dan kalau saya mau bersaing dengan orang Jerman, sebagai psikolognya ya, biar gimana kita orang asing masih tetap aja lah bahasa Jerman saya juga bukan native speaker, dan di psikologi tetap aja dianggapnya kita sebagai orang asing kan nggak benar-benar memahami orang Jerman dan tidak bisa diterima orang Jerman. Nah ini pertanyaannya, kita punya competitive advantage apa? Kita punya apa yang membuat kita dibutuhkan oleh teman-teman kita dan dibutuhkan oleh atasan kita gitu, misalnya dosen pembimbing ataupun profesor-profesor kita. It turns out bahwa terutama buat saya mungkin keuntungan saya karena saya kuat di angka ya, statistik, kemudian matematik. Yang mana banyak orang Jerman kalau dia kuliah psikologi itu matematikanya lemah. Nah ini yang membuat dalam kerja kelompok orang Jerman suka kerja sama dengan saya. Karena saya bisa bantu di dalam matematika, di dalam statistik, dan mereka bisa bantu saya untuk lebih mengerti materi-materi kuliahnya, materi-materi kuliahnya di sana. Kemudian yang kedua, terutama dengan profesor, saya bekerja sebagai asisten research, kemudian sebagai researcher, terutama adalah kebetulan hobi saya di komputer. Saya bisa programming. Saya sempat hampir 6 tahun itu menjadi orang yang dipercaya oleh profesor-profesor saya untuk menentukan ini departemen kita ini mau beli komputer apa, beli berapa, siapa butuh komputer apa dengan spek apa. Terakhir sewaktu saya di PwC, sewaktu di bisnis, adanya background dari family business, udah lebih tahu lah yang namanya bisnis itu apa ya. Dan terakhir mungkin ada juga advantage bahwa saya ini orang asing. Kadang-kadang ada keuntungan kalau kita sebagai seorang minoritas ya, sebagai orang asing, ditambah dengan spesialisasi saya. Ditambah dengan spesialisasi saya yang saya pilih di cross cultural psychology, sehingga perspektif daripada orang asing itu lebih dihargai. Oke, di sini yang saya maksud dalam pembentukan karir itu kita perlu ada suatu core yang kita benar-benar kuat. Kemudian kita mesti build differentiator. Apa yang membuat kita berbeda dengan yang lain, yang membuat kita unik di dalamnya. Jadi di bagian pertama kita bicara tentang dream. Bahwa yang namanya dream itu biasanya nggak langsung muncul lah. Ada beberapa proses ya di dalamnya. Kemudian ada dream mungkin yang temporary kita pegang dulu daripada kita nggak punya. Sampai kemudian kita benar-benar menemukan ini loh yang saya mau, ini yang saya kejar di dalamnya. Dan nanti yang namanya dream itu tentunya konsepnya Ikigai ya, kalau kita kembali lagi. Kita kan coba mempertemukan suatu overlap ya antara talent dan passion. Talent dan passion biasanya pilihannya kita akan banyak. Tapi prinsipnya adalah bagaimana kita konsekuen dengan pilihan. Dalam perjalanannya mungkin pilihan ini kita akan ragu-ragu, tapi jangan terlalu cepat give up deh. Jangan terlalu cepat give up. Dan ada kemungkinan kalau memang nanti kita ketemu interest yang lain, yang paling bagus adalah bagaimana kita bisa mengkombinasikan menjadi semacam competitive advantage. Seperti yang tadi saya coba ceritakan dengan saya psikolog yang hobi komputer. Kemudian karena komputer saya jadi lebih bisa diterima oleh yang lain gitu. Dan membuat saya sebagai seorang psikolog yang berbeda di dalamnya. Nah itu yang kita coba. Sampai dengan terakhir kita mungkin menemukan apa yang kita mau. Tadi saya menemukannya boleh dibilang di usia berapa ya? Usia 24, 25 mungkin ya. Sewaktu saya menyelesaikan S2 saya, ini yang saya mau. Nah itu baru kemudian kita tancap gas nih. Tapi bagaimana kita menginfluence? Kemudian bagaimana kita meng-create suatu opportunity, bagaimana kita selalu be ready terhadap opportunity yang mungkin datang. Itu yang saya mau share di bagian kedua ini. Nah, setelah tahu passion, talent, dan competitive advantage, kita perlu nih untuk menyusun langkah nyata demi menggapai karir impian. Caranya, yuk kita simak penjelasan berikut. Step berikutnya adalah bagaimana kita menstruktur development journey-nya kita. Kan turun ya, dari aspirasi turun menjadi aksi. Simple kok teman-teman, nggak susah-susah. Rumusnya tuh cuma 3. Yang pertama kita harus tahu why-nya kita harus tahu what.
dari why, dan kemudian kita turunkan jadi how. Simple kan? Cuman why, what, dan kemudian how. Kalau kita mau sesuatu, itu dipikir dulu maunya ngapain. Nah, itu adalah esensi dari why. Dan ujungnya gampang, think before do. Nah, ada beberapa hal yang mungkin teman-teman nanti perlu coba lihat lebih dalam. Berikutnya itu ada beberapa pertanyaan di mana kita bisa ajukan ke diri kita. Karena kita mencari why-nya apa. Kalau kita nemu why-nya, kita nemu motivasi kita untuk berubah, motivasi kita untuk bergerak. Kalau udah nempel di kepala, nggak terlalu harus detil-detil, nanti juga dikerjain. Karena kita udah jelas kenapa kita harus melakukan sesuatu. Gampang nih, kita bicara nomor 1, my development goals are apa? Dan kita perlu tahu sebenarnya relevansinya apa sih development goals ini kalau kita bicara mengenai why. Apakah itu akan membantu kita meningkatkan kompetensi kita? Dan kalau kompetensi meningkat, berarti saya satu langkah lebih dekat nih dengan perusahaan yang saya tuju. Atau kalau misalnya saya lebih menguasai suatu hal, saya akan lebih percaya diri nih kalau misalnya saya bicara di depan umum. Misalnya seperti itu. Jadi pertama adalah kita harus mendapatkan buy-in. Mengerti dulu why-nya kita apa. Kemudian kita juga perlu tahu sebenarnya kalau kita udah punya development goals kita, itu tuh sebenarnya untuk menguatkan kekuatan atau sebenarnya untuk mengimprove kelemahan. Nah, nomor 3, why would I like to develop this objective? Berarti kan kembali setelah kita merefleksikan apa yang kita perlu kembangkan, kita harus tahu kenapa. Apa relevansinya dengan aspirasi kita. Bagaimana ini akan membantu kita satu langkah lebih dekat kepada dream kita. Nah, jangan lupa yang nomor 4, karena kita akan bicara mengenai apa kriteria kesuksesan. Namanya juga mau berubah, mau berkembang. Jadi, nggak cukup untuk tahu kekuatan kita, nggak cukup untuk tahu bagaimana mengembangkan kekuatan, tapi dalam proses pengembangannya, kita harus persisten juga, sehingga bisa ada hasil dan berubah. Next, kita bicara mengenai setting priorities ya. Tadi saya menyimak ketika bicara sama Dr. Welin, kita bicara bahwa zaman sekarang waktunya kebalik-balik. Rumah sama kerjaan itu campur aduk. Nah, berarti salah satu senjata teman-teman adalah bagaimana kita tahu mana yang penting. Karena ujungnya memang nggak ada waktu untuk ngerjain semuanya. Kita bicara mengenai time management, itu bukan hanya tentang mengatur to-do list, tapi diutamakan dari kenal dulu sebenarnya yang kita perlu tuh apa. Dan kalau kita udah tahu ini hal yang kita perlu, kita luangkan waktu untuk hal penting-penting tersebut. Penting buat kita tahu apa yang kita harus hentikan. Dan ujungnya kita perlu mengevaluasi atau gampangnya merefleksikan lah ya. Jadi namanya think itu ujungnya kita bicara mengenai bagaimana kita menyesuaikan stimulus dari environment dengan apa yang kita butuhkan. Kita perlu melihat sebenarnya dari sekian banyak perilaku, aktivitas, kegiatan kita, hal-hal apa sih sebenarnya yang kita tidak perlu lanjutkan. Jadi kita perlu aware apa yang kita perlu stop. Kemudian kita juga perlu berani untuk namanya revise. Ketika ada hal-hal yang nggak selaras dengan kebutuhan kita atau aspirasi kita, ya mungkin kita memang harus improve, harus belokkan, harus modifikasi. Karena ini nggak lagi selaras dengan tujuan kita. Dan makin banyak kita terekspos kepada lingkungan, kepada pengalaman, kegiatan, kita juga akan menemukan bahwa ada hal-hal yang kita perlu mulai inisiatifkan. Jadi kita bicara mengenai start. Nah, 3 hal ini perlu teman-teman lakukan secara berkala. Jadi setelah bikin career planning, tadi buat yang idolanya Mbak Dian juga akan bilang bahwa kita perlu punya rencana, tapi kita nggak harus stick to the plan. Secara berkala, kita perlu melihat kembali rencana kita, perlu mereview kembali tindakan dan aktivitas kita, supaya kita tetap malah inline dengan tujuan kita. Cara bisa berubah, tujuannya harusnya sih tetap sama juga. Kemudian kalau kita bicara mengenai how, itu teman-teman bisa berefleksi dari successful learning story. Saya yakin semua orang itu punya learning story yang berhasil. Paling gampangnya teman-teman lihat aja dari hasil hasil kuliah,
itu mana sih yang ceritanya nilainya A? Dan kemudian coba dipikirkan, kira-kira waktu itu saya ngapain ya sehingga saya bisa mendapatkan nilai A? Apakah ada hal-hal yang berbeda dari yang biasanya saya lakukan sehingga ujungnya saya bisa mendapatkan nilai tersebut? Dan berarti kita harus mencoba kembali hal yang kita lakukan berbeda tersebut supaya next learning story itu kita bisa berhasil. Nah, sekarang Insight Learners sudah lebih siap ya untuk menggali talent, passion, dan competitive advantage. Dengan demikian, Insight Learners akan lebih bisa menemukan why, what, dan menyusunnya menjadi how. Selamat mencoba!